よくわからねえけど、嬉しい匂いだ。聞き覚えがある。違う、今までの役力が違う。Hai semuanya, senang bisa berjumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada cerita sebelumnya, kita telah sampai pada pertandingan akhir dari tantangan Peramal Baba, di mana Goku berhadapan dengan peserta terakhir dari pertarung Peramal Baba yang sangat misterius. Baiklah, untuk melanjutkan perjalanannya, langsung saja kita ke cerita. Di awal pertandingan, mereka semua dibuat tidak tenang dengan suasana di dalam arena, di mana Goku yang beradu pukulan tampak seimbang dengan peserta bertopeng yang membuat mereka berdua harus saling mengalah untuk kembali mengambil posisi menyerang. Kali ini, Goku yang mencoba menyerang terlebih dahulu, namun peserta bertopeng berhasil memberikan perlawanan yang seimbang, bahkan dalam beberapa kesempatan berhasil menjatuhkan Goku. Begitupun sebaliknya, di setiap kesempatannya Goku selalu berhasil memberikan serangan balasan. Hal itu membuat keduanya cukup kelelahan. Di sana, teman-teman Goku hanya bisa menyaksikan pertandingan tersebut. Sementara itu, Kame Sennin kembali merasakan sesuatu yang tidak asing dengan pria bertopeng. Ditambah lagi, setelah melihatnya menggunakan kuda-kuda pertarungan. Tidak lama, pertarungan mereka kembali berlanjut. Kali ini berlangsung cukup lama, sampai pria bertopeng berhasil menggenggam pergelangan kaki Goku untuk kemudian melemparkannya ke udara. Dengan satu gerakan, pria tersebut melompat ke arah Goku yang terlempar, kemudian memutarkan tubuhnya serta dengan satu tendangan yang keras, ia berhasil mengirim kembali tubuh Goku menuju lantai arena. Tentu saja, hal itu membuat teman-teman Goku terkejut. Namun berbanding terbalik dengan itu, sepertinya pria bertopeng menyadari jika Goku tidak akan kalah dengan begitu saja. Benar saja, dari bawah reruntuhan Goku kembali meluncur ke atas dan memberikan sebuah serangan kepada pria bertopeng yang dalam posisi menurunkan tubuhnya. Karena hal itu berlangsung dengan cepat, pria bertopeng tidak sempat menghindari serangan Goku, membuatnya terlempar keluar arena. Meskipun Peramal Baba sempat panik, pria bertopeng berhasil kembali ke dalam arena dengan menggunakan atap bangunan sebagai tumpuan untuk berpijak. Kemudian memanfaatkan momentumnya untuk memberikan serangan balasan. Tanpa diduga, Goku tidak berusaha menghindari serangan tersebut, namun membentuk sebuah kuda-kuda pertahanan untuk bersiap memblokir serangan pria bertopeng. Hal itu membuat Peramal Baba semakin terkejut. Bahkan pria bertopeng juga mengakui ketahanan tubuh Goku. Kau benar-benar kuat, aku bersemangat sekarang. Di sisi lain, Kame Sennin berusaha mengenali pria bertopeng. Namun ia tetap belum menemukan jawaban, meskipun telah mencoba mengintip dari jarak yang cukup dekat. Tari-chan. Yos, kurasa aku akan memberikanmu kejutan kecil menyenangkan sekarang. Kedua tangan pria bertopeng tersebut menyilang membentuk pola gerakan yang sering digunakan Muten Roshi maupun Goku. Kemudian, hal itu membuat mereka semua kembali terkejut. Di sini, sepertinya Kame Sennin telah mendapatkan jawaban, meskipun ia tetap ragu karena suatu hal. Serangan tersebut berradius sangat besar, sampai-sampai danau lokasi arena pertandingan terbelah dan menciptakan ombak-ombak besar di sekitar danau, akan tetapi serangan tersebut hanya mengenai salah satu Zanzoken milik Goku. Tidak lama, Goku muncul di atas arena dan menyapa pria bertopeng. Meskipun sempat dibuat terkejut, dengan kemampuan Goku yang mampu menghindari Kamehameha, kali ini pria bertopeng merasa posisinya benar-benar diuntungkan dengan kondisi semacam itu, di mana Goku sudah tidak memiliki kemungkinan untuk kembali menghindari serangannya. Hal yang tidak ia ketahui, Goku mampu menggunakan teknik Kamehameha, dan berniat memblokir serangannya menggunakan teknik yang sama. Terlebih, Goku mendapatkan keuntungan dengan posisinya yang berada di atas tekanan gravitasi. Menyadari itu, pria bertopeng membatalkan serangannya, namun ia tidak berhasil sepenuhnya menghindari serangan Goku, membuatnya terpental dan menerima pukulan Goku dengan telak. Apakah kau menyerah? Katakanlah ya, atau aku tidak akan segan lagi. Berhasil, dia menang. Mereka sangat senang, mengingat sebentar lagi akan mengetahui lokasi bola naga yang terakhir. Di tengah semua itu, Goku tampak menyadari sesuatu pada pria tersebut. Akan tetapi, dalam sekejap Goku kehilangan kekuatannya setelah pria bertopeng berhasil menggenggam ekornya tanpa ia sadari. Tidak, Goku kehilangan semua kekuatannya ketika seseorang menggenggam ekornya dengan kuat.
Mendengar itu, Bulma maupun Kame Sennin yang baru pertama kali menyadari hal itu sangat terkejut. Terlebih, Yamcha yang menganggap jika Putri Gyumao dan Gyumao serta dirinya sendiri yang mengetahui kelemahan Goku. Mendengar pernyataan itu, serta kejanggalan-kejanggalan lain yang ia lihat, kali ini Kame Sennin meyakini jika ia benar-benar mengenali pria itu. Kame Sennin mengatakan, jika orang itu tidaklah menemukan kelemahan Goku, melainkan telah mengetahui kelemahan Goku sebelumnya, bahkan melebihi yang lain. Dia tahu segalanya tentang Goku, kekuatannya, kelemahannya, kebiasaannya dalam waktu yang cukup lama. Pria tersebut mulai melakukan pergerakan. Ia membantingkan tubuh Goku ke lantai arena dengan terus menggenggam erat ekornya. Pria tersebut terus melakukannya berulang-ulang sampai Goku benar-benar tidak berdaya. Melihat itu, Bulma berkata jika bukan saatnya mereka mengabaikan hal tersebut, karena menurutnya kali ini keselamatan Goku berada dalam bahaya. Ia juga meminta salah satu dari mereka agar pergi ke atas arena untuk menghentikan pertandingan. Namun Kame Sennin berkata, jika mereka tidak mempunyai pilihan selain menontonnya dari luar arena. Karena ini merupakan pertandingan takdir yang tidak boleh mereka halangi. Ya, karena dia adalah kakek dari Goku, Son Gohan. Mendengar itu, mereka seakan tidak percaya terlebih jika menurut perkataan dari Goku, kakeknya telah lama meninggal jauh sebelum mereka bertemu. Kame Sennin mengatakan, jika memang benar Son Gohan telah meninggal, namun mereka bisa melihat lingkaran malaikat berada di atas kepalanya. Itulah sebabnya mengapa sebelumnya ia menyebut jika ini merupakan pertarungan takdir. Goku, berjuanglah. Kalau kau kalah sekarang, kedatangannya ke sini akan menjadi sia-sia. Di sisi lain, kelompok Kaisar Pilaf tampak tengah menguji coba senjata militer baru yang mereka kembangkan. Terlihat Kaisar Pilaf sangat senang dengan hasil yang mereka dapatkan. Di waktu yang sama, Shu dan Mai berhasil mendapatkan lokasi dari bola naga yang bertepatan dengan keberadaan Goku. Mereka sangat terkejut melihat Goku yang tengah dibuat tak berdaya dalam pertarungan. Namun yang menjadi fokus utamanya, mereka mendapatkan informasi yang sangat berharga mengenai kelemahan Goku melalui video yang diproyeksikan radar bola naga. Setelah mendengar hal itu, Kaisar Pilaf semakin percaya diri untuk menghadapi Goku. Ia sangat yakin kali ini komplotannya akan benar-benar mendapatkan ketujuh bola naga, terlebih ia telah mendesain kotak khusus untuk menyimpan bola naga yang terakhir, di mana benda tersebut mampu menyembunyikan lokasi dari bola naga dan hanya bisa diakses melalui radar khusus yang telah ia kembangkan. Dengan teknologi yang jauh lebih tinggi bahkan mampu memproyeksikan detail tempat secara real time. Akan tetapi, Mai mengatakan jika lokasi mereka berada di istana peramal Baba, yang artinya anak tersebut bisa mendapatkan bantuan dengan ramalan Baba untuk menemukan lokasi dari bola naga yang terakhir. Tentu saja Kaisar Pilaf tidak mempercayai hal semacam itu. Meskipun hal itu benar-benar terbukti, bukankah mereka telah mempersiapkan semuanya untuk pertarungan tersebut? Ditambah, kali ini mereka telah mengetahui kelemahan yang dimiliki musuh. Dengan mesin-mesin iblis yang dibuat oleh otak jeniusku, setiap orang yang mengganggu akan dilenyapkan. Yos, ayo pergi cari Dragon Ball itu. Kembali ke kastil peramal Baba. Sejauh ini Goku masih dalam keadaan sebelumnya, sampai pada teman-temannya yang mengkhawatirkan keadaan Goku meminta Kame Sennin untuk mengakhiri pertandingan. Namun Yamcha berpandangan lain, di mana ia tidak melihat tanda-tanda dari Goku jika ia akan menyerah. Di tengah itu, kakek Gohan sempat berhenti dan melirik ke arah mereka. Kemudian ia berkata kepada Goku, "Kau telah mendapatkan teman-teman yang baik. Mereka semua mengkhawatirkanmu." Perlahan, Goku melirik kepada teman-temannya dan ia tampak senyum karena semuanya terasa hangat. Namun kakek Gohan kembali melanjutkan perannya setelah peramal Baba mengingatkan mereka bahwa pertandingan belum berakhir. Karena tidak bisa menahannya, Kurilin mengusulkan agar mereka melemparkan handuk ke dalam arena untuk menggugurkan pertandingan. Namun Kame Sennin menghentikan niat tersebut. Ia berkata, apakah Goku akan senang jika mereka membuatnya kalah? Di tengah semua itu, hal yang tidak mereka duga terjadi, di mana ekor Goku yang sudah tidak kuat lagi menahan berat tubuhnya, akhirnya benar-benar terputus. Hal itu bahkan membuat peramal Baba terkejut. Namun Kame Sennin berkata, sekarang kelemahan Goku telah menghilang. Meskipun sangat marah dan merasa kesakitan, kali ini Goku telah bersiap untuk kembali bertarung. Akan tetapi, aku menyerah. Aku bilang aku menyerah. Aku kalah.
Kenapa kau bisa tahu namaku? Jangan-jangan Tidak! 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 会いたかったよ。Tanpa ia sadari, Bulma bisa merasakan kebahagiaan yang dialami Goku. Di saat itu, pertama kalinya juga bagi mereka melihat Goku menangis. Yamcha berkata, kau tidak bisa menyalahkannya. Sekuat apapun dia tetaplah anak kecil. Goku, bagaimana belakangmu? Apakah masih sakit? Maaf ya, aku ingin menasehatimu untuk memperhatikan kelemahanmu. Tapi aku malah terlalu banyak memakai tenaga. Orang gila. Begitu ya, tapi kau benar-benar telah menjadi kuat. Aku tak menyangka kalau aku tak sebanding denganmu. Apakah Muten Roshi sama yang telah mengajarimu? Kakek Gohan sangat berterima kasih kepada Muten Roshi. Di sini juga merupakan pertemuannya kembali setelah sekian lama dengan sang guru. Ia memberikan salam penghormatan kepada Muten Roshi. Kakek Gohan juga mengatakan, jika ia meminta maaf karena tidak memberitahu sebelumnya, hal itu dilakukannya untuk benar-benar mengetahui perkembangan Goku. Di samping semua itu, teman-teman Goku juga memberanikan diri untuk bertanya, serta memastikan apakah kakek Gohan merupakan hantu. Namun Peramal Baba menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan jika dirinya mempunyai kemampuan untuk pergi dari dunia saat ini ke dunia selanjutnya, begitupun sebaliknya. Ia melakukan semua itu untuk mencari ahli seni bela diri yang telah meninggal, kemudian membawanya untuk ia jadikan petarung di bawah kehendaknya. Semua itu tidak lain dilakukan Peramal Baba untuk mencari keuntungan berupa uang. Apakah itu berarti kakek bisa hidup denganku lagi? Sayangnya tidak. Orang yang dibawa Peramal Baba hanya bisa bertahan dalam dunia saat ini untuk 1 hari, yang artinya sebentar lagi waktu mereka akan berakhir. Mendengar itu, Bulma menyampaikan pertanyaan apakah pertemuan mereka saat ini merupakan sebuah kebetulan. Kame Sennin menjawab pertanyaan Bulma. Hal itu tidak sepenuhnya benar. Kemungkinan dari jauh hari kakaknya telah meramalkan kejadian itu. Hehehe, tepat sekali. Gohan memintaku untuk memberitahunya jika aku melihat anak laki-laki yang mempunyai ekor. Tapi aku tidak menyangka kalau dia itu cucunya. Meskipun Goku tidak bisa mengerti apa yang diucapkan Peramal Baba, ia berkata jika Peramal Baba sangat hebat. Sekali lagi, kakek Gohan sangat berterima kasih kepada gurunya karena telah mendidik Goku hingga seperti sekarang. Tidak, aku hanya mengajarinya dasar-dasar saja. Aku juga terkejut melihat perkembangannya saat ini. Kakek Gohan berkata jika sekarang dirinya bisa kembali ke alam sana dengan tenang. Ia juga berbisik kepada Muten Roshi, apakah sebelumnya Goku pernah berubah menjadi kera raksasa? Kame Sennin berkata, jika hal itu tidak perlu khawatir, semuanya bisa terkendali semenjak ia menghancurkan bulan. Di tengah itu, Goku menyela pembicaraan mereka dan berkata kepada kakek Gohan jika ia mempunyai sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Tidak lain merupakan bola naga bintang 4 peninggalannya dahulu. Namun kakek Gohan kebingungan setelah melihat ada bola-bola lain yang serupa dengan jumlah bintang yang berbeda. Di sanalah, Bulma mengatakan jika kehidupan Goku berubah berkat bola-bola tersebut. Namanya adalah Dragon Ball. Dan itu berkat bolamu, sehingga aku dan Son Kun bisa bertemu. Itu sudah sangat lama, namun mereka mengingat kilas balik perjalanan hingga persahabatan mereka saat ini. Di saat itu, Upa menjadi sangat gelisah. Ia memikirkan kakek Goku yang juga sudah meninggal, di mana seharusnya lebih berhak mendapatkan permohonan dari bola naga. Namun kakek Gohan berkata, jika mereka tidak perlu untuk mengkhawatirkan dirinya. Melihat Goku membantu orang lain sudah jauh lebih dari cukup. Waktuku juga sudah habis, jadi aku akan kembali ke dunia sana. Kakek, kau sudah mau pulang? Yang ingin aku lihat seberapa jauh kau berkembang, dan berapa banyak kau mendapatkan teman yang baik. Jadi aku tidak perlu khawatir lagi. Roshi sama, dan kalian semua, tolong lanjutkan menjaga anak kecil yang nakal ini. Aku berharap akan bertemu denganmu di dunia sana suatu hari nanti, ketika kau sudah dewasa. Semuanya, kalau begitu, kita akan bertemu lagi di akhirat suatu hari nanti. Meskipun terdengar sedikit aneh, namun mereka mengucapkan selamat tinggal kepada kakek Gohan. Goku hanya bisa mengatakan, kakek, aku senang kita bisa bertemu. Seiring kepergian kakek Gohan, Goku berkata, lain kali jika ekorku sudah tumbuh kembali, aku akan menguatkannya dan menjadi lebih kuat lagi. Tidak!
Meskipun Kame Sennin bingung apa yang akan terjadi dengan dirinya jika Goku tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Setelah semua itu, peramal Baba mulai mencarikan bola naga yang terakhir sesuai dengan janjinya. Dengan bantuan mediasi sebuah bola, mereka berhasil menemukan lokasinya yang berada di dalam sebuah mobil sekitar 200 km dari istana. Meskipun Bulma masih belum bisa memahami, di mana seharusnya jika keberadaan bola naga hanya dalam sebuah mobil, radar miliknya seharusnya bisa mendeteksi keberadaan bola tersebut sejak awal. Pertarungan terakhir antara tim Peramal Baba dan tim Goku berlangsung sangat lama dan panas. Akhirnya Goku yang telah menang mengetahui identitas lawan misteriusnya itu, yang tidak lain adalah kakeknya Son Gohan. Tapi kesenangan mereka tidak berlangsung lama, seperti yang telah dijanjikan oleh Peramal Baba, dia mencarikan lokasi Dragon Ball untuk Goku, yang sekarang akan melanjutkan petualangannya. Jadi Dragon Ball yang ketujuh ada di dalam mobil itu ya? Kalau begitu, aku akan pergi mencari mobil itu dan mendapatkan Dragon Ball-nya. Menurut Peramal Baba, jenis mobil seperti itu sangatlah sedikit. Hal itu memungkinkan Goku untuk menemukan lokasi Dragon Ball dengan lebih mudah. Goku bergegas pergi menggunakan awan Kinton menuju kota 200 km dari arah istana Peramal Baba. Di sisi lain, Kaisar Pilaf bersama kedua bawahannya baru selesai menyusun rencana untuk merebut sisa bola naga yang berada di pihak Goku. Mereka sangat bahagia karena waktu yang mereka nantikan terasa sangat dekat. Terlebih mengingat perjalanan panjang yang mereka lalui untuk mengumpulkan ketujuh bola naga menjadi momen-momen yang tak akan terlupakan. Semua itu sudah berlalu. Kali ini, ia memastikan kemenangan tinggal di ujung jari. Di tengah itu, Su bertanya apakah yang akan mereka lakukan setelah berhasil menguasai dunia? Karena ia sendiri juga bingung dengan hal itu, Kaisar Pilaf meminta Shu untuk tidak terlalu banyak bertanya. Ia beralasan hal tersebut masih rahasia. Setelah mencari-cari cukup lama, akhirnya Goku menemukan mobil yang menurutnya mirip dengan yang ia lihat dari Peramal Baba. Setelah mendekatinya dan turun ke atas mobil tersebut, benar saja Goku bertemu dengan orang-orang yang sepertinya ia kenal. Karena terkejut, kelompok Kaisar Pilaf membanting setirnya dan berhasil menepikan mobil di tepian jalan. Mereka terkejut karena prediksinya berada di luar rencana. Ia tidak mengira sebelumnya jika musuh akan bisa menemukan lokasi dari bola naga, meskipun ia telah menyimpannya dalam kotak khusus. Namun karena percaya diri dengan teknologi mesin terbarunya, kelompok Kaisar Pilaf perlahan keluar dari dalam kendaraan dengan tenang. Di sana, Goku menyadari jika mereka merupakan orang-orang yang pernah terlibat perseteruan dengannya ketika mencari bola naga. Dengan percaya diri, Kaisar Pilaf mengajak Goku untuk membuat kesepakatan jika ia bersama kelompoknya akan berhadapan secara langsung dengannya untuk memperebutkan bola naga sebagai taruhan. Tentu, Goku menyetujui saja permintaan tersebut. Namun ia menolak ketika Kaisar Pilaf mengajaknya untuk berjanji menggunakan jari kelingking, karena tentu saja Goku tidak memahaminya sama sekali. Setelah memaksa Goku untuk melakukan hal itu, Kaisar Pilaf bersiap ke dalam mode pertarungan dengan mesin tempurnya yang ia keluarkan melalui sebuah kapsul. Mesin tersebut ia beri nama Mobile Suit Machine. Di mana selama ini ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Namun setelah melihat semua itu, Goku sama sekali tidak menunjukkan respon terkejut. Sebaliknya, ia malah meminta Kaisar Pilaf untuk segera memulai pertarungannya. Pertanyaan tersebut membuat Kaisar Pilaf marah. Tanpa ragu lagi, ia meminta Mai untuk menunjukkan kehebatan dari Pilaf mesin buatannya. Akan tetapi, Mai menolak permintaan tersebut karena ragu dengan kinerja mesin tersebut. Karena itu, Goku menyerang terlebih dahulu. Namun tampaknya serangan itu berhasil dihentikan robot mesin yang digunakan Kaisar Pilaf tanpa ia sadari, memantulkan tubuh Goku yang membuatnya kembali terbalik ke belakang. Tentu saja hal itu membuatnya kembali mendapatkan kepercayaan diri. Ditambah, batu besar yang dilemparkan Goku bisa dihalaunya dengan mudah. Di sini, Kaisar Pilaf mulai melakukan serangan dan berhasil melemparkan Goku ke dinding batu besar setelah berhasil menangkap pergelangan kakinya menggunakan lengan robot mesin yang dipanjangkan. Sementara itu, teman-teman Goku tengah beristirahat di kastil Peramal Baba. Di sana, Bulma mencemaskan keadaan Goku, mengingat hal itu cukup aneh, di mana Dragon Ball yang sekadar berada di dalam mobil tidak bisa ia deteksi menggunakan radar bola naga buatannya. Namun Kurilin mengatakan jika tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena dia adalah Goku. Karena terus mengganggu pikirannya, Bulma mencoba meminta Peramal Baba untuk memperlihatkan siapa orang yang berada di dalam mobil tersebut. Akan tetapi, Peramal Baba mematok jasa sebesar 10.000 yeni karena kemenangan mereka hanya untuk satu kali jasa pertanyaan.
Kame Sennin berkata, tentu saja karena hal itulah ia mempunyai legasi kikir. Akan tetapi, karena daging panggangnya dipungut kembali, Kame Sennin menarik kata-katanya dan berusaha membujuk kembali kakaknya tersebut. Kembali ke lokasi Goku, Kaisar Pilaf yang melihat Goku masih bisa bertahan, memerintahkan Shu untuk segera mengakhiri musuhnya. Dengan sebuah sinar energi, Shu mencoba menyerang langsung ke arah Goku, namun berhasil dihindari Goku dengan mudah. Kemudian mengejutkan mereka dengan muncul dari bawah tanah, serta memberikan sebuah serangan menggunakan Yoi Boy ke arah mesin Kaisar Pilaf. Mendapati itu, Kaisar Pilaf tidak mempunyai pilihan. Ia segera menginstruksikan bawahannya untuk bersiap menggunakan metode rencana yang telah mereka siapkan, yaitu untuk mengincar kelemahan Goku. Namun sebelum semua itu, Shu menyadari jika ia tidak bisa melihat ekor Goku dan menyampaikannya kepada Kaisar Pilaf. Jika ekor tersebut mungkin disembunyikannya di balik celana. Mendengar itu, Kaisar Pilaf menjadi sedikit panik dan meminta time break kepada Goku untuk merapatkan kembali strateginya. Tidak lama setelah ia siap, Kaisar Pilaf kembali ke dalam posisinya melingkari Goku. Dengan trik pengalihan sederhana, mereka berhasil menangkap tubuh Goku dan mengunci pergerakannya, kemudian membakar pakaian bagian belakang Goku. Akan tetapi Kaisar Pilaf terkejut sekaligus sangat panik karena tidak bisa menemukan ekornya berada di sana. Dengan ragu, Kaisar Pilaf menanyakan kemana ekor yang seharusnya menjadi kelemahan Goku. Goku berkata, jika itu telah terlepas. Akan tetapi, di sana Kaisar Pilaf masih mencoba untuk bertarung. Kali ini ia menggabungkan ketiga robot mesin untuk beralih ke dalam bentuk terkuatnya. Namun dihancurkan Goku dengan mudah bahkan menggunakan Kamehameha kecil, yang membuat salah satu mesin dari Kaisar Pilaf mengalami kerusakan secara total. Hal itu memaksa mereka beralih ke dalam bentuk mode burung unta untuk kemudian digunakan melarikan diri. Tentu saja, Goku tidak membiarkannya begitu saja. Ia berlari mengejar Kaisar Pilaf. Meskipun berusaha dihentikan dengan sebuah roket launcher, Goku berhasil mengembalikan launcher tersebut ke arah mereka menggunakan tangan kosong. Sudah tidak mempunyai harapan lagi, Kaisar Pilaf dengan tulus memberikan bola naga yang terakhirnya. Setelah mereka semua berpamitan, dengan Shu yang menyumbangkan pakaiannya kepada Goku. Shu juga menyarankan Kaisar Pilaf untuk mereka melupakan saja sesuatu mengenai bola naga. Sesampainya kembali Goku di Istana Baba, Kurilin bertanya mengapa pakaian Goku menjadi berbeda. Goku hanya menjawabnya dengan tersenyum. Ia juga tidak menjawab pertanyaan Yamcha mengenai siapa orang yang membawa bola tersebut. Goku lebih memilih untuk segera membawa Upa ke hutan Menara Karin. Karena ketujuh bola naga telah benar-benar terkumpul, ia berjanji akan segera kembali selepas urusannya selesai dan meminta teman-temannya tetap menunggunya di sana. Upa juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang teman-teman Goku lakukan. Setelah saling berpamitan, mereka bergegas menuju hutan Menara Karin bersama Kinton. Di sini, hal yang mengalihkan perhatian mereka mengenai ucapan Pramababa yang mengatakan jika dirinya mempunyai semacam perasaan jika suatu hari nanti Goku akan menjadi orang yang menyelamatkan dunia ini dari bahaya. Setelah semua itu, mereka sempat terdiam beberapa saat dan disibukkan dengan kegiatan masing-masing untuk menunggu kedatangan Goku kembali. Tidak lama, Yamcha membuka suasana. Ia berkata kepada Muten Roshi, bisakah ia menjadikan dirinya sebagai murid? Tubuhnya sudah menjadi semakin kaku semenjak ia tinggal di kota dengan waktu yang cukup lama. Muten Roshi mengatakan, ia tidak bisa menerima permohonan Yamcha. Ia sudah memiliki 2 murid untuk ia urus. Dirasa tidak bisa lagi jika harus menambah murid lain. Mendengar itu, Yamcha meminta kepada Muten Roshi ia tidak meminta hal yang lainnya selain ia dilatih langsung olehnya. Melihat keseriusan Yamcha, Muten Roshi mempertimbangkan kembali permohonan itu. Namun tampaknya ia seperti akan memberikan persyaratan tertentu. Seakan sudah mengerti, Bulma meminta Kame Sennin untuk menerima permintaan Yamcha. Karena Kame Sennin masih saja beralasan, Bulma berkata, padahal dirinya ingin sesekali berkunjung lagi dengan menggunakan baju renang barunya. Sebelum Bulma menyelesaikan perkataannya, Kame Sennin langsung menyetujui permintaan Yamcha dan menanyakan kapan waktu kesiapan Yamcha untuk memulai pelatihan. Oi, itsu-kara kuru? Di sisi lain, dalam perjalanan Upa bertanya kepada Goku, apakah ayahnya benar-benar bisa kembali? Goku berkata, jangan khawatir, Shenlong bisa melakukan apa saja. Dengan penuh kebahagiaan, mereka berdua melalui perjalanan dengan bermain menikmati sekitar, sampai mereka tiba di hutan kaki Menara Karin.
Di sana, Goku mulai mengumpulkan ketujuh bola naga dan mengucapkan mantra pemanggilnya. Perlahan, langit mulai terlihat gelap disertai dengan gemuruh petir yang menandakan kemunculan Shenlong bersamaan raungannya. Katakanlah keinginanmu. Di sana, Goku meminta Upa untuk mengucapkan keinginannya. Namun karena ketakutan, Upa berusaha cukup keras melawan rasa takutnya, namun hal itu malah membuatnya semakin gemetaran. Karena itu, Goku memutuskan untuk mewakili Upa mengucapkan permohonannya. Akan tetapi, Upa mencegah Goku. Kali ini, ia berusaha melawan rasa takutnya dan kembali mendekati Shenlong untuk mengucapkan permohonannya. Kumohon, hidupkan kembali ayahku yang telah terbunuh. Bisa kan? Itu tugas yang mudah. Aku akan mengabulkannya. Sebuah kilatan cahaya beserta gemuruh menyambar ke arah makam ayah Upa. Karena makam tersebut sebatas hanya menutupi tubuhnya, tidak lama ayah Upa keluar dari sana dengan tampak kebingungan. Tidak bisa menahan dirinya, Upa berlari menghampiri ayahnya tanpa sedikit pun menahan tangisannya. Pertemuan mereka berdua membuat ayah Upa bahagia sekaligus kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Upa berkata jika Goku telah mengumpulkan ketujuh bola naga dan kembali menghidupkannya dengan bantuan Shenlong. Keinginanmu telah terkabul. Sampai jumpa lagi. Perlahan, Shenlong kembali ke dalam bentuk cahaya yang mulai mewujud ketujuh bola naga. Namun sebelum semuanya terpencar saling menjauh, Goku berhasil menangkap bola bintang 4 peninggalan kakeknya. Melihat itu, Upa bertanya mengapa Goku melompat setelah Shenlong mengabulkan permohonan. Goku berkata, ia melakukan itu untuk mengambil bola bintang 4 peninggalan kakeknya. Karena ketujuh bola naga akan tersebar ke seluruh penjuru dunia setelah sebuah permohonan dikabulkan. Namun Upa terlihat bingung ketika melihat bola yang ditunjukkan Goku mempunyai bentuk yang berbeda. Goku kembali berkata, Dragon Ball akan berubah menjadi batu biasa selama setahun penuh setelah seseorang selesai menggunakannya. Setelah semua itu, ayah Upa sangat berterima kasih atas hal yang dilakukan Goku. Upa juga berkata kepada ayahnya, Goku telah mendaki menara Karin dan mengalahkan orang yang telah membunuhnya. Di sana, ayah Upa meminta Goku untuk tinggal lebih lama lagi dan membiarkan mereka untuk membalas kebaikannya. Namun Goku berkata, ia harus segera pergi karena teman-temannya sudah menunggu. Setelah perpisahannya dengan Goku, ayah Upa berkata, Upa, hiduplah dengan semangat seperti Goku-san. Tochan, aku akan mencoba menaiki menara Karin suatu hari nanti. Setelah Goku kembali ke Istana Baba, ia langsung disambut dengan pertanyaan Kurilin mengenai keadaan ayah Upa. Namun percakapan mereka terpotong, disebabkan Goku yang tidak bisa menahan untuk buang air kecil. Di sana Bulma berkata, apakah Goku akan kembali mencari bola bintang 4 peninggalan kakeknya setelah setahun berikutnya? Goku berkata jika ia sudah menangkap bola bintang 4-nya sebelum terbang. Sekarang ia akan berlatih untuk Tenkaichi Budokai berikutnya. Di sana Yamcha mengatakan jika ia telah diterima Muten Roshi sama untuk berlatih di bawah bimbingannya. Yamcha memutuskan untuk memulai semuanya dari dasar kembali. Mendengar itu, Goku tampak sangat senang. Namun Bulma mengingatkan agar jangan sampai ia berubah menjadi mes. Dengan begini, mereka semua bisa berlatih bersama. Namun, terkecuali Goku. Kame Sennin meminta Goku pergi ke dunia luar untuk belajar lebih banyak hal lagi. Ia berkata, tidak ada gunanya aku melatihmu lebih lanjut. Kau sudah cukup kuat dan ingin bertambah kuat lagi kan? Dunia adalah tempat yang luas. Sesuatu yang lebih besar pasti sudah menunggu. Kau memiliki potensi yang tidak diketahui. Tumbuhlah menjadi lebih kuat. Dan kejutkan aku dalam hati. Bagus, aku sangat berbakat. Dengan percaya diri, Muten Roshi sangat bangga dengan kata-kata bijak yang sudah dia ucapkan. Goku berkata, aku tidak mengerti apa yang kau katakan, tapi kedengarannya menyenangkan. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Kame Sennin melanjutkan perkataannya. Kemudian kita akan bertemu lagi di turnamen Tenkaichi yang berikutnya. Aku akan menantikannya. Mendengar itu, Kurilin berkata, jadi itu berarti kita akan bertemu Goku 5 tahun kemudian lagi. Kame Sennin menjawab, tidak, 3 tahun lagi. Karena meningkatnya peserta, mereka telah mengubahnya menjadi 3 tahun sekali. Yamcha berkata, Goku, aku akan membuatmu bertekuk lutut di turnamen selanjutnya. Namun Goku lebih penasaran mengenai apakah jika mereka bertemu 3 tahun lagi, Bulma akan masih tetap cerewet?
Kurilin juga berkata bahwa dalam 3 tahun ini ia akan menjadi lebih tinggi darinya. Sebelum benar-benar pergi, Kame Sennin mencegah Goku untuk menggunakan Kinton miliknya dan menyuruhnya untuk berjalan kaki maupun berenang dan memanjat. Hal itu merupakan bagian dari latihannya. Meskipun sempat terkejut, namun Goku menerimanya dan pergi bergegas meninggalkan istana Pramal Baba. まあいいか。じゃあまたな。 Tentu saja, hal itu diwajari teman-temannya meskipun masih saja merasa heran dengan kepribadian yang dimiliki Goku. Di sana, Pramal Baba juga berkata kepada Kame Sennin untuk mempertahankan harga dirinya sebagai seorang guru, jangan sampai kau tertinggal oleh Goku. Perkataan tersebut langsung dipotong Kame Sennin dengan mengajak mereka semua kembali ke Kame House hanya dengan berlari. Meskipun Bulma berteriak jika ia tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal ini. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, jangan lupa beristirahat, dan selamat malam.